Majuno Oto Okago Toshikabane no Yusa atau Clefates The King of Magical Beasts, The Baby and the Corpse Hero. Judul animasinya ini panjang banget, tapi kita bakal ambil versi singkatnya aja, yaitu Clefates diambil dari salah satu tokoh utama dari serial anime ini, yaitu sesosok monster sihir bernama Clefates. Untuk anime ini diambil berdasarkan manga yang terbit di aplikasi Line Comic oleh Yuji Iwahara. Untuk komiknya mulai rilis pada Agustus 2020, sedangkan untuk animenya itu rilis pada bulan Juli 2025. Jadi ada gap antara sekitar 5 tahun lah antara manga sama animenya ya. Dan di video kali ini gue bakal kasih tahu ke lu sinopsis atau dasar cerita dari animasi ini, juga poin-poin yang bisa jadi pertimbangan buat lu nonton nih anime atau enggak, bro. Dan pertama-tama kita masuk ke bagian sinopsis ya. Untuk cerita, anime dari Clefates ini bermula dari seorang raja bernama Hayden, yang singkat cerita ingin memperluas daerah kediaman para manusia. Jadi di dunia ini tuh bro, ada sebuah map yang mana ada bagian dari map tersebut berwarna hitam atau gelap, belum terpetakan lah istilahnya. Dan daerah yang gelap ini itu sebenarnya dihuni atau dikuasai oleh para monster sihir ya. Beberapa manusia ingin memperluas daerah mereka, termasuk Raja Hayden ini. Jadi dia mengutus 13 pahlawan pilihan, yang mana pahlawan-pahlawan tersebut sudah dibekali dengan senjata sihir lah, yang punya efek lebih killer lah gitu ke monster-monster sihirnya ya. Nah, diutus 13 pahlawan tadi untuk menaklukkan Clefates di daerah tadi supaya mereka bisa menguasai daerah tersebut. Nah, sayangnya 13 pahlawan tadi yang udah dipersenjatai, udah terpilih kuat lah istilahnya, nggak ada apa-apanya bro di hadapan si Raja Sihir Clefates tadi. Mereka semua terbantai dengan ganas, singkat cerita koit lah semuanya. Nah, karena kejadian tadi, Clefates mulai berpikir bahwa manusia ini menjadi ancaman untuk para monster sihir. Sebenarnya monster sihir ini nggak rese bro, cuman manusia aja ya yang kadang-kadang you know lah, nggak di animasi, nggak di dunia nyata, kadang-kadang sifat serakannya tinggi, atau mungkin mereka juga punya perasaan takut juga ya. Mungkin uh, di antara dua sisi masing-masing takut gitu. Manusia takut suatu saat monster sihir bakal nyerang, di satu sisi monster sihir juga takut manusia ini bakal nyerang. Dan di posisi ini Clefates tuh udah mengalami uh, rasa khawatir lah kalau manusia ini suatu saat bisa jadi ancaman yang lebih besar. Jadi si Clefates ini memutuskan daripada manusia nanti yang akan membinasakan monster sihir, lebih baik monster sihir yang memusnahkan manusia. Karena pada serangan 13 pahlawan terakhir tadi, senjata sihir pahlawan mulai bisa melukai monster sihir, walaupun nggak signifikan. Cuman si Clefates ini takut perkembangannya bakal lebih-lebih lagi dan bakal mengancam kehidupan para monster sihir. Ya udah di situ diputuskan bahwa Clefates bakal membinasakan bukan hanya kerajaan Hayden, tapi seluruh makhluk manusia yang ada di bumi. Nah di situ Clefates gak tunda-tunda lagi, dia langsung menuju ke kerajaan Hayden dan membinasakan semua yang tinggal di kerajaan tersebut. Kerajaannya diporak-porandakan, bahkan Raja Hayden sendiri dieksekusi sama si Clefates ini ya. Nah, cuman ada kejadian menarik ketika si Clefates udah mau pergi, dia melihat di puing-puing bangunan yang hancur ada seorang ibu-ibu yang menggendong bayinya yang masih hidup, masih nangis lah bayinya. Dan di situ Clefates malah dititipin bayi tersebut sama si ibu ini ya. Nah awalnya tentu si Clefates ini ogah gitu, karena dia nggak punya alasan untuk merawat manusia. Karena motivasi awalnya kan dia mau eksekusi semuanya gitu loh, malah kenapa dititipin adik bayi gitu kan. Nah cuman karena dia merasa penasaran dengan kehidupan manusia, pola pikirnya, dan rancangan-rancangan serta rencana manusia ke depannya, ya udah si Cleopatra ini memutuskan untuk coba ngerawat nih bayi gitu. Dia kasih apa dibersihkan lah dan
diasuh lah gitu ya. Cuman ketika dia ngasuh nih bayi, dia sadar beberapa monster sihir kasih tahu gitu bahwa nih bayi sebenarnya perlu ASI gitu. Nah, singkat cerita, karena Cleopates sendiri nggak mungkin kasih ASI dari monster sihir, dia punya inisiatif untuk kasih ASI ya dari manusia lah. Dan dia kepikiran dari 13 pahlawan yang dia bunuh tadi, itu ada salah satu pahlawan wanita bernama Alicia. Nah, dihidupkanlah kembali si Alicia ini dengan kekuatan magic atau sihir si Cleopates. Makanya di sini dikatakan the corpse hero ya, karena Alicia ini adalah hero atau pahlawan yang sebenarnya udah mati, tapi dihidupkan kembali kayak jatuhnya kayak mayat hidup lah, kayak zombie gitu. Tapi masih punya perasaan nggak kayak zombie yang eh, kosong gitu, enggak ya. Dia hidup seperti biasa lah, punya pikiran dan masa lalu dan memori yang masih tersimpan. Nah, cuman sayangnya si Cleopates ini nggak sadar dan nggak tahu dan nggak paham lah mungkin. Kalau si Alicia ini kan pahlawan wanita gadis gitu, bukan ibu-ibu yang udah menikah ataupun melahirkan sehingga punya ASI. Jadi ya otomatis Alicia ini nggak punya ASI gitu. Nggak bisa kasih minum si bayi tadi gitu. Nah, dari sinilah cerita berawal. Mereka memutuskan untuk cari ibu asuh yang bisa menyusui ini bayi ke kota. Nah, karena Cleopates gak mungkin menggunakan sosok monsternya untuk ke kota, itu bakal heboh nanti, akan membuat pasti akan membuat kepanikan bagi manusia. Maka si Cleopates ini mengubah wujudnya menjadi sesosok manusia lah yang terlihat agak lemah gitu mungkin ya, biasa-biasa aja supaya dia bisa masuk ke dunia manusia dan memahami mereka lebih dalam lagi. Nah, segitulah kira-kira cerita dari eh, sinopsis dari Cleopates ya. Dan gua bakal kasih tahu juga poin-poin plus lain yang kiranya bakal buat lu semangat buat nonton nih anime. Karena ada beberapa poin plus yang menurut gua bagus banget lah di anime ini. Untuk poin plus pertama, seperti yang gua kasih tahu tadi ke lu, ceritanya ini menarik ya, walaupun awalnya terkesan kayak santai. Ini tentang monster ngerawat bayi, kayaknya simple gitu. Tapi sebenarnya lebih daripada itu ya. Ini anime punya konflik yang benar-benar serius karena menceritakan permasalahan antara manusia sama monster sihir, dan juga terdapat perang antar kerajaan yang melibatkan konflik antar manusia dengan manusia. Jadi bukan hanya manusia ingin menguasai daerah monster sihir, tapi juga beberapa manusia atau kerajaan ingin menguasai satu sama lain. Satu kerajaan ingin menguasai kerajaan yang lain. Jadi konfliknya tuh benar-benar berat, bisa mengakibatkan punahnya sebuah kerajaan monster, bahkan manusia itu sendiri cuy. Ini ceritanya tuh benar-benar politik lah ya, besar, luas lah gitu. Nah, terus poin plus kedua, untuk setting tempat dan zamannya, ini tuh menurutku udah benar-benar disusun matang sama pengarangnya bro. Dari peta kerajaannya udah jelas, ada banyak ras, suku, itu benar-benar udah terbagi dengan rapi ya. Berasa banget kalau di dunia di anime ini tuh udah jadi banget, udah siap, udah mateng lah, komplit. Dan penjelasan akan dunianya juga mudah buat kita pahami dan mengerti bro. Semuanya tuh tersampaikan dengan baik. Ada para bandit lah, ya, ras inilah, ras monster lah, itulah, semuanya tuh mudah lah buat lu pahami di animasi ini. Terus poin plus ketiga, ini menyangkut visual. Menurut gua untuk desain karakter, monster, setting tempat, juga scan-scan pertarungannya tuh udah keren banget sih. Aksi-aksi anime itu bagus secara keseluruhan lah ya. Nggak terkesan, nggak mungkin lu nggak nemuin scan-scan aksi yang berlebihan, tapi lu bakal nemuin scan-scan yang keren, dan itu tuh menurut gua udah cukup banget menggambarkan kekuatan dari karakter tersebut. Jadi dari skill-skill yang dikeluarin karakter-karakter di animasi ini tuh udah bisa paham nih orang kuat enggak atau biasa aja ya. Lu udah paham. Dan juga sedikit tambahan ya. Ini aksinya itu banyak adegan gore, Bro. Gore alias sadis lah ya. Lu itu bakal nemuin banget, umum lah lu bakal nemuin kayak anggota-anggota tubuh yang putus gitu, tulang-tulang yang patah, itu umum banget lu bakal temuin di anime ini. Jadi ini anime bukan buat bocil, lu jangan sekali-kali ajak adik lu yang masih bocil buat nonton di anime. Mending lu adik lu tuh dikasih tonton film Merah Putih One for All aja ya. Dan per video ini gua buat
seperti yang udah gue sampaikan di awal tadi, gue udah nonton 6 episode semuanya, dan gue review berdasarkan episode tadi. Itu gue rasakan perkembangan yang bagus dari episode 1 sampai 6. Itu alurnya benar-benar tersampaikan dengan baik ya. Karakter-karakter yang muncul juga itu masuk secara teratur dalam cerita sehingga mudah untuk kita ingat. Jadi kadang-kadang kan beberapa animasi itu ada yang dalam satu episode muncul banyak banget sampai kita lupa ini karakter apa, siapa, dan mau apa gitu. Tapi di animasi ini tuh munculnya teratur banget. Muncul satu, konfliknya selesai, muncul lagi dua, muncul lagi, dan kita tahu ini orang siapa, mau apa, dan kemana gitu. Kita tahu dengan jelas dan tersampaikan dengan baik lah untuk animasi ini ya. Dan untuk poin plus yang terakhir, ada di desain karakter. No complaint lah, menurutku karakternya bagus, pas aja gitu. Seperti Clevantes-nya sendiri saat jadi monster tuh gagah banget. Sementara ketika dia jadi manusia tuh terlihat kayak anak remaja yang lemah gitu, tapi tenang dan tidak berbahaya gitu ya, kayak biasa aja gitu. Sementara kalau dia jadi monster sihir itu kelihatan sangat berbahaya dan mengancam, penuh power lah. Dan Alicia-nya juga bagus, itu karakter perempuan yang enggak lembek gitu ya, kelihatan dia dibilang pahlawan ya, benar-benar hero gitu, seorang gadis hero, bukan yang lembek unyu-unyu, enggak. Dia walaupun eh, cantiknya terlihat tapi tetap Amazon lah, kuat gitu ya, enggak terlihat lemah dan lembek gitu. Benar-benar bagus. Juga adik bayinya lucu juga, ditambah lagi ada pengasuh nanti yang juga ditemukan sebagai ibu asuh dari adik bayi tadi, juga bagus. Sifat keibuannya, karakter yang baik. Oke lah, penjahat-penjahatnya yang sangar, dari yang brengsek, lemah, semuanya tergambar dengan baik. Itu bagus banget lah menurut gua. Untuk karakternya itu no complaint, udah bagus. Sekedar tambahan juga untuk unsur humor di anime ini, apakah ada? Ada ya. Cuman bukan humor yang bakal buat lu ketawa lepas maupun ngakak sampai guling-guling, itu enggak. Lu enggak bakal nemuin humor yang hardcore di sini. Itu hanya humor yang ya paling bikin lu tersenyum simpul aja lah, hanya sekedarnya aja, hanya bumbu yang ditambahkan nggak banyak lah, hanya pelengkap dikit lah humor. Kalau lu cari humor, gua nggak saranin buat nonton nih anime. Nah, itu aja sih dari gua. Gimana buat lu yang udah nonton anime ini, mungkin lu punya tambahan untuk kasih poin-poin plus maupun minus dari anime ini ya. Kalau dari gua, nih anime Clevates recommended buat lu tonton, bro.